Pihak lembaga Monarch tampaknya khawatir karena kubah pelindung mereka telah dirusak oleh Kong. Kong menjadi marah karena diawasi dan dipenjara di rumahnya sendiri. Menyadari hal itu, Dr. Andrews, seorang ilmuwan geologi yang mempelajari sifat Kong, tampaknya harus memikirkan rumah baru untuk keberadaan makhluk besar itu. Kita kemudian diperlihatkan dari berbagai pertarungan abadi yang terjadi antara ras-ras Titan terkuat, di mana semua makhluk Titan berhasil disingkirkan oleh Kong maupun Gojira. Hal itu menjelaskan ke kita bahwa Kong dan Gojira tak ingin ada makhluk alfa pesaing. Maka tak heran Kong diisolasi di Pulau Tengkorak. Tampaknya seorang pria yang mempunyai saluran radio bertajuk podcast dengan tema kebenaran keberadaan makhluk Titans. Melalui saluran rahasianya, Bernie berusaha mengungkap konspirasi pada sebuah markas lembaga teknologi cybernetik yang bernama Apex. Bernie meyakini adanya program rahasia yang tengah dikembangkan. Untuk penelitian episode podcastnya tentang kebenaran itu, maka Bernie yang bekerja sebagai petugas mekanik di tempat itu ingin mencari tahu data yang sedang dikerjakan melalui ruangan komputer. Setelah berhasil mengecoh temannya, diam-diam Bernie menyalin file tersebut. Saat bersamaan alarm di tempat itu berbunyi. Gojira yang sudah lama menghilang semenjak pertarungan terakhirnya 4 tahun lalu kini tiba-tiba muncul. Pemimpin Apex meminta ilmuwannya segera pergi bergegas evakuasi. Keadaan kota Florida menjadi kacau dengan kemunculan makhluk yang bersumber tenaga dari nuklir tersebut. Entah kenapa Gojira terlihat marah dan terus menyerang markas Apex. Berita itu cepat menyebar. Saat di kampus, Madison yang mengetahui itu maka segera menemui ayahnya Russell, pemimpin penerus lembaga Monarch. Madison meyakinkan ayahnya bahwa ada suatu rahasia yang dikembangkan oleh Apex, dan hal itulah yang memancing kehadiran Gojira. Namun ayahnya tidak mempercayai itu. Ayahnya hanya mengatakan Madison sudah diracuni dengan siaran podcast yang tidak jelas. Di sisi lain, ilmuwan geologi bernama Nathan didatangi oleh Simon, pemimpin Apex, bersama ilmuwannya Seri Jawa. Nathan adalah ilmuwan yang meneliti tentang keberadaan bumi berongga mantan dari lembaga Monarch. Simon meminta bantuan Nathan untuk menjadi juru pemimpin jalan melalui rongga bumi. Namun Nathan menolaknya, bukan tanpa alasan karena sebelumnya Nathan sudah pernah melakukan percobaan itu yang menyebabkan saudaranya tewas. Tewas akibat perubahan gravitasi dan tekanan waktu saat berada di inti belahan bumi. Namun Simon meyakinkan sebagai lembaga cyber bahwa mereka mempunyai pesawat yang dirancang untuk bisa melalui bumi berongga tersebut. Pesawat itu bernama HEV yang bertenaga jutaan listrik dan didesain khusus untuk menghadapi tekanan perubahan gravitasi bumi agar tidak hancur saat melesat dalam kecepatan cahaya. Nathan akhirnya menyetujuinya dengan syarat ia akan membawa Andrews temannya. Nathan yang mengetahui rencana Monarch akan mencarikan rumah baru untuk Kong setelah kejadian kubah yang dirusak memanfaatkan hal itu dengan meminta Andrews untuk membawa Kong sebagai petunjuk arah bumi berongga. Bahwa ada pulau habitat asli yang mungkin Kong bisa menemukan sisa-sisa rasnya di sana. Maka Andrews pun menyetujuinya meskipun dia tampaknya tidak yakin dengan hal itu. Singkat kisah, ekspedisi dilakukan melalui perairan dengan rute yang sudah direncanakan. Hal itu bertujuan menghindari keberadaan Kong diketahui oleh Gojira. Perwakilan Apex yang diutus untuk bersama Nathan adalah anak dari Simon bernama Maya. Mereka akan menuju Antartika ke pintu yang mengarah ke bumi berongga. Nathan menjelaskan skema perjalanan setibanya nanti di Antartika, dan komandan militer sudah memastikan mereka melalui rute yang jauh dari radius keberadaan Gojira. Karena seperti yang saya jelaskan, mereka adalah makhluk alfa atau tunggal yang tidak akan ada pesaing. Mereka akan berusaha saling menyingkirkan apabila mengetahui masih ada makhluk Titan lainnya yang hidup.
Melalui syarat, Jia berbicara dengan Kong. Jia mengatakan Kong tampaknya sedih dan tidak mempercayai Andrews bahwa benar adanya pulau lain di luar sana tempat keluarga atau ras Kong berada. Sementara itu, Madison yang mempercayai kebenaran yang dikatakan melalui podcast itu, maka ia mencari tahu keberadaan Bernie. Dengan petunjuk melalui cairan Baiklin yang digunakan Bernie agar tidak terlacak oleh sistem Apex, maka melalui sebuah toko yang menjual Baiklin itu, Madison dan temannya akhirnya menemukan tempat tinggal Bernie. Tap water. Setelah saling meyakinkan, maka mereka pun mengikuti Bernie untuk menyusup ke markas Apex yang telah hancur oleh serangan Gojira tersebut. Sementara itu, di Laut Pasifik, tim ekspedisi dikejutkan dengan kemunculan Gojira. Entah bagaimanakah Gojira jadi bisa mengendus adanya Titan lain, sehingga hal ini pun terjadi. Dengan brutal, Gojira menyerang menghancurkan kapal. Kong yang terbelenggu masih dikekang rantai pengaman, tidak bisa apa-apa. Hingga dengan nekat, Nathan melepaskan rantai tersebut. Pertarungan terus terjadi. Namun Kong sebagai makhluk darat tentunya tidak bisa mengimbangi Gojira amfibi tersebut. Gojira dengan nampas nuklirnya tentunya membuat Kong kewalahan. Maka marinir melepaskan bom laut untuk mengecoh Gojira yang menguasai situasi. Kemudian kru mematikan semua mesin dan sumber listrik di kapal itu. Kong akhirnya selamat dan Gojira berhasil dikibuli dengan menganggap semua musuhnya berhasil disingkirkan, maka makhluk itu pun pergi. Mereka bertiga berhasil menyusup masuk ke markas Apex dan mereka dikejutkan dengan penemuan rahasia yang dikembangkan di tempat tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara kru Apex yang berjalan ke arah mereka, maka dengan spontan mereka bersembunyi ke dalam sebuah kapsul. Kapsul yang kebetulan akan diterbangkan ke pusat penelitian Apex yang berada di Hong Kong. Maka mereka bertiga ikut terbawa meluncur dengan kapsul tersebut. Agar tidak memancing Gojira, maka Kong dibawa melalui udara dan singkatnya telah sampai di Antartika. Kong tentunya bukan makhluk yang bisa diperintah, maka dengan bujukan Jia yang mengatakan bahwa ada keluarga Kong di dalam sana, maka Kong segera pergi menelusuri rongga bumi tersebut yang kemudian disusul oleh mereka semua. Hingga menembus inti bumi dalam kecepatan cahaya akibat tekanan gravitasi bumi dan waktu yang berubah konstan. Tentunya mereka pun sampai berada di pulau memukau tersebut. Kong dengan naluri instingnya sepertinya tahu akan mengarah kemana sehingga tim terus mengikutinya. Namun sempat terhenti karena diserang makhluk purba lainnya. Dengan bantuan akhirnya makhluk itu berhasil Kong singkirkan dan perjalanan terus dilanjutkan. Sementara itu, mereka bertiga yang terperangkap di dalam kapsul telah sampai di markas Apex di Hong Kong. Saat berjalan mencari penelusuran tempat itu tanpa sengaja, mereka berada di sebuah ruangan. Ruangan uji coba membuat mereka terkejut dan akhirnya mengetahui alasan Gojira yang menyerang markas Apex. Apex membuat robot Mega Gojira yang ditenagai nuklir dan mulai uji coba melawan makhluk kadal hasil kloningan. Namun hasil uji coba tersebut belumlah komplit karena tenaga yang digunakan tidak cukup untuk menggerakkan robot itu. Kong menemukan tempat leluhurnya dengan instingnya perlahan masuk kemudian mengambil sebuah kampak purba yang digunakan leluhurnya. Mereka bertiga mendapati seri Jawa yang mengendali robot tadi. Mereka menyimpulkan Apex menggunakan DNA fosil Mega Gojira yang dikombinasi dengan cyber untuk mengontrol robot tersebut.
Akibat robot dengan tenaga nuklir yang diaktifkan memancing Gojira muncul berada di lautan Hong Kong menuju markas Apex. Tentunya ini menjadi bencana besar dan Russell, pemimpin monark yang sudah diinfokan kejadian itu, segera meluncur menuju Hong Kong. Dengan instingnya dari kapak yang berkilau, Kong mengaktifkan sumber tenaga inti bumi yang menghisap radiasi. Dan itulah tujuan utama Apex yang sebenarnya, mendapatkan inti bumi melalui bantuan Nathan sebagai petunjuk jalan. Inti bumi yang bertenaga besar setara inti atom, namun bedanya inti tenaga ini tak terhingga sehingga akan menjadi baterai sumber daya untuk memaksimalkan mengaktifkan Mega Gojira mereka. Dan itu juga memancing Gojira yang mengetahui ada sumber tenaga lain sudah mendapatkan tujuan dengan cepat. Mereka mengambil sampel dan tujuan utama Apex akhirnya diketahui Nathan dan Andrew yang jelas menentang hal itu. Saat bersamaan, akibat Gojira membuat rongga bergetar dan rombongan disibukkan dengan serangan makhluk buas lain yang terbangun akibat goncangan itu. Napas nuklir Gojira akhirnya menembus rongga bumi tempat rombongan berada. Kong yang bersifat serupa yaitu tidak ingin ada makhluk Titan lain, maka Kong mengejar ke arah sumber suara Gojira. Nasib baik tidak berpihak dengan Maya. Nathan pun dengan pesawatnya mengikuti arah tujuan Kong. Singkat kisah, Bernie dan kawan-kawan akhirnya ketahuan. Mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan Simon. Simon yang mengetahui Madison adalah anak dari pemimpin monark, maka ia menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh robot mahakaryanya itu. Kong akhirnya bertemu kembali dengan Gojira. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Mereka saling menjatuhkan dan dengan napas nuklir Kong mulai tersudut. Kong tak berdaya berhasil ditumbangkan Gojira. Dan di sini mereka menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk alpha. Dengan raungan tersebut yang menyiratkan status keberadaan mereka di bumi ini adalah sebagai makhluk alpha yang tak tergantikan. Maka Gojira meninggalkan Kong yang sudah tidak berdaya lagi. Besarnya daya inti bumi tersebut membuat robot itu melebihi kemampuan pilot seri Jawa dalam mengendali, sehingga sistem kendali kecerdasan buatan yang ditanamkan membuat robot itu berpikir sendiri, bergerak tanpa dikendali. Dengan pikiran dari DNA fosil yang merasa sebagai makhluk alpha, maka pertarungan pun terjadi. Dodge menyadari robot itu masih terhubung dengan satelit Apex, maka berusaha mencari cara mematikan sistem pada komputer. Kong dalam keadaan sekarat, maka dengan idenya Nathan membuat kejutan jantung untuk membangunkan Kong menggunakan daya listrik dari pesawat tersebut. Gojira tanpa kewalahan, napas nuklirnya kalah kuat dengan robot itu. Nathan berhasil membangunkan Kong, dan dia mengatakan bahwa Gojira bukanlah musuh, tapi Kong harus menghentikan keserakahan manusia yang dibuat oleh Apex tersebut. Maka Kong menyerang robot Mega Gojira tersebut. Melalui kerjasama kedua Titan itu berusaha menghentikan robot tersebut. Di saat Kong sudah siap jadi sasaran empuk, tiba-tiba saja satelit penghubung terhenti karena dirusak. Maka Kong berhasil menjatuhkan robot itu. Akhirnya hasil keserakahan manusia berhasil dikalahkan. Suasana kota kini terkendali. Simon bertemu dengan anaknya dan memperkenalkan Bernie yang mengetahui awal semua bermula. Dan kisah diakhiri dengan Godzilla yang kembali ke habitatnya di perairan laut terdalam. Dengan meninggalkan Kong dalam keadaan damai, begitu juga Kong.
Meski mereka tidak saling bermusuhan, karena sudah hukum alam sebagai makhluk alfa, tentunya mereka juga tidak akan bisa untuk berteman dan berkumpul. Dime que no has sufrido.